Halo Meredo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Aufia di channel YouTube ini. Semoga Meredo semuanya diberikan kesehatan, kebaikan, serta kebahagiaan walaupun kasus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tak lupa kita membantu orang-orang di sekitar kita yang kurang mampu, serta kita berdoa semoga pandemi ini, bala bencana baik yang ada di Indonesia, di India maupun di seluruh penjuru dunia ini segera berlalu dan kita segera bangkit. Baik Meredo sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin coba menjawab suatu pertanyaan yang sering disampaikan dan sudah sejak dari dulu ingin saya jawab. Sekaligus saya juga ingin curhat. Pertanyaannya ataupun pernyataannya kurang lebih seperti ini. Kenapa sih Mas Agus ini lebih cenderung untuk menggambarkan hal-hal yang bagus tentang India, sering menggambarkan hal-hal yang positif tentang India, jarang menggambarkan hal-hal yang buruk tentang India gitu ya. Dan kadang ada juga yang sampai memberikan komentar seperti ini, wah jangan-jangan Mas Agus ini pendukung antek atau bahkan antek gitu ya, anteknya India. Jangan-jangan Mas Agus ini dibayar oleh pemerintah India ataupun orang India gitu ya untuk menyampaikan hal-hal yang bagus, cerita yang positif tentang India gitu ya. Ada yang bilang, wah Mas Agus ini sekolahnya beasiswa nih, dibiayai pemerintah India, makanya Mas Agus ini bicara seperti ini. Padahal saya kuliah di sini sejak tahun 2013 dengan biaya sendiri sampai saat ini. Bahkan sebagian sempat saya diberikan beasiswa oleh pemerintah Indonesia melalui KBRI New Delhi. Dan bahkan ada juga yang bilang seperti ini, Mas Agus sebaiknya pindah warga negara saja sebagai warga negara India, karena Mas Agus kan ngebelain India gitu ya. Sampai ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Dan sekarang pada kesempatan kali ini saya ingin coba mengclearkan, menjelaskan kenapa saya mengambil posisi lebih cenderung memperlihatkan India dari sisi positif lebih banyak gitu ya daripada sisi negatif India. Oke, temukan jawabannya di video ini. Baik Meredos sekalian, jikalau Meredos gitu ya menjadi seorang mahasiswa di India sejak tahun 2013 sampai sekarang tahun 2021, Anda mendapatkan ilmu yang banyak, Anda bahkan bisa mendapatkan AdSense dari video yang Anda ambil di India, bahkan mungkin Anda berkeluarga, anak Anda lahir di sini, Anda dapat makanan yang baik, Anda mendapatkan keamanan, Anda selamat sampai sekarang, Anda sehat sampai sekarang gitu ya. Kira-kira apa yang akan Anda berikan kepada negara yang Anda kunjungi, negara yang menjadi tempat Anda menuntut ilmu tersebut, ataupun negara yang menjadi tempat Anda mencari nafkah tersebut? Coba pikir baik-baik. Kalau kita kaitkan misalnya dengan video pertama tadi, misalnya ada orang asing yang mana negaranya itu bisa dikatakan lebih makmur, lebih sejahtera, lebih modern daripada Indonesia, lalu mengangkat video tersebut gitu ya, mengangkat video tersebut ke YouTube dia gitu ya, lalu dia expose sebagai bahan bulian, bahan hinaan, dan dia itu padahal sedang berada di Indonesia, misalnya dia menuntut ilmu kah, ataupun dia misalnya sedang berbisnis ataupun sedang bekerja. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang Indonesia? Yang mana biasanya orang Indonesia tuh sangat bangga gitu ya mendapatkan pujian dari negara lain, makanannya enak, orangnya ramah-ramah, pariwisatanya bagus. Tapi tiba-tiba nih ada YouTuber yang mengangkat keburukan menjadikan dia bulian ya, sebuah budaya, sebuah kejadian di Indonesia gitu ya, di negara asal dia gitu. Kira-kira apa yang Anda lakukan sebagai orang Indonesia yang dihina budayanya ataupun dihina sesuatu kejadian yang ada di negara Anda, yang padahal itu merupakan bagian dari budaya ataupun kebiasaan yang ada? Coba Anda pikirkan baik-baik, dan Anda juga berpikir layaknya saya yang sudah kurang lebih 7 tahun lah setidaknya berada di India dengan segala kebaikan yang ada.
tentu ya Anda akan berpikir ingin membalas dengan sesuatu yang baik. Oke, itu adalah logika pertamanya. Namun saya ingin menjabarkan beberapa alasan-alasan saya mengapa saya lebih cenderung banyak mengambil sisi positif India daripada sisi negatifnya. Oke, yang pertama nih Merdos ya, yang menjadi salah satu prinsip hidup saya adalah mengapa saya tidak berbicara buruk, tidak berkata yang membuli ataupun yang menghina India, karena ini merupakan salah satu ajaran dalam agama Islam. Dalam agama Islam disebutkan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairat aw liyasmut. Barang siapa yang beriman ya kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Termasuk ketika saya memberikan komentar tentang keadaan yang ada di India, entah itu kehidupannya kah, apalagi makanan Merdos. Rasulullah SAW pun tidak pernah mengejek makanan, membuli makanan. Kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Dan saya setiap kali mereview, saya memilih makanan yang terbaik yang disukai oleh orang India. Maka saya sangat menghindari sekali perkataan yang membuli, mengambil shoot yang cenderung bisa dikatakan bisa menjelek-jelekannya. Namun justru saya ingin memberikan pemahaman bahwasannya inilah kebiasaan dan budaya yang ada, yang sudah terjadi, dan itu baik-baik saja sejauh ini. Oleh karena itu, ajaran agama Islam ini mengajarkan saya untuk tidak berkata buruk ya, apalagi menghina makanan, terlebih yang ada di India. Oleh karena itu, itulah yang pertama alasannya menjadikan saya selalu berkata positif tentang India. Baik Merdos, hal yang selanjutnya, mengapa saya lebih cenderung berbicara hal yang positif tentang India daripada banyak hal yang negatif keburukannya, yaitu tidak lain karena India banyak berjasa terhadap kehidupan saya. Sekali lagi Merdos, saya bisa sampai S3 di India ini, S2 dan S3 ini karena biayanya terjangkau dan kualitas kampusnya pun terbaik. Mohon maaf, daripada kampus sejajar yang ada di Indonesia. Kurang baik apa warga India gitu. Saya bisa makan di sini, saya bisa mendapatkan alhamdulillah rezeki di sini, anak saya lahir di sini Merdos. Ya, saya mendapatkan keamanan, saya mendapatkan sahabat yang baik, saya banyak sekali yang saya dapatkan kebaikan di sini. Lalu mengapa saya harus berbicara buruk tentang India kalau kebaikan banyak yang saya dapatkan tentang India? Dan tidak lupa, India tidak hanya berjasa pada diri saya tetapi juga kepada bangsa Indonesia, yang mana di video sebelumnya saya jelaskan bahwasannya India berjasa terhadap kemerdekaan kita, alias menjadi teman seperjuangan dalam memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme negara-negara barat. Jadi bagi saya salah satu cara membalas budi kebaikan ini adalah menyampaikan, berbicara yang baik tentang India. Hal yang ketiga, mengapa saya selalu berbicara fokus kepada hal-hal yang bagus, yang baik tentang India? Karena saya juga berempati dan memikirkan pada posisi sebagai orang India. Bayangkan, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, ketika ada misalnya orang India mampir ke Indonesia, ataupun orang Jepang misalnya mampir ke Indonesia, ataupun terdekat orang Malaysia mampir ke Indonesia. Lalu dia ini sebagai YouTuber, tinggal sudah lama, banyak mendapatkan kebaikan dari Indonesia. Tiba-tiba dia nge-shoot tentang suatu budaya yang kita anggap biasa, baik, tapi dia publish, dia angkat, dia gunakan di negaranya tersebut sebagai bahan bulian video tersebut. Bagaimana? Pasti kita akan merasakan kekecewaan, kesedihan, bahkan kebencian gitu. Bahkan mungkin ada yang pengen nonjok gitu ya. Nah, maka dari itu ya, ketika kita menjelekkan India misalnya, membuli India sebagai bahan tertawaan, sebagai bahan bulian gitu ya, itu tentu saja bisa jadi kelak akan ada yang mungkin gitu ya membalas dari keburukan kita tersebut ya. Dan kira-kira bagaimana perasaannya ketika kita nih ya ngambil video tentang orang India? Dia kira kita ini mengambil sesuatu yang baik, tetapi ternyata video yang kita share itu adalah hal yang buruk yang kita expose tentang budaya mereka, kebiasaan mereka. Tentu itu akan menjadi kesedihan bagi mereka, dan bisa jadi suatu saat sebagai sunatullah balasannya gitu ya, mereka bisa jadi akan melawan balik gitu ya, ataupun membawa nama buruk bangsa Indonesia di tengah-tengah warga India. Tentu hal ini saya hindari ketika saya ngevlog ataupun berbicara tentang India. Yaitu poinnya adalah kita
berempati. Baik Merdos, hal selanjutnya, mengapa saya lebih cenderung berbicara tentang hal positif tentang India lebih banyak daripada keburukannya? Apalagi dalam hal makanan, ini juga menghilangkan bahaya laten sentimen rasisme. Kita melihat nih, di beberapa video-video lain, ketika orang Jepang yang berkulit putih bersih, ketika orang Barat yang berkulit putih juga bersih gitu ya, menggunakan tangan kosong dalam mengolah makanan, kita fine, kita oke-oke aja. Namun ketika orang India, mohon maaf, ada kulit putih juga orang India, tapi banyak yang kulit hitam dijadikan sebuah video, diviralkan, dibully, dihina karena kulitnya hitam, lalu memegang makanan gitu ya dalam pengolahannya, lalu kita bully. Tentu sebenarnya ini adalah gaya rasisme yang tidak langsung gitu ya. Nah, hal ini berbahaya Merdos. Sikap rasisme ini ya, ketika kita membeda-bedakan kulit, membeda-bedakan ras satu dengan yang ras lainnya itu lebih tinggi, padahal tidak lain ya, kita ini sama, memiliki darah yang merah, tulang yang putih gitu ya, makan juga sama, berpikir juga sama, kadang gitu ya, logika juga sama. Mengapa kita harus ya bersikap rasis, berpikir bahwasannya itu kotor, padahal di negara lain yang bisa jadi warna kulitnya putih juga memiliki gaya yang sama. Itu tandanya kita memiliki ciri-ciri sikap rasis. Nah, inilah juga yang harus kita hindari, yang mana juga saya hindari ya ketika saya berkomentar tentang pengolahan makanan yang ada di India. Selama itu sesuai dengan budaya yang ada, tidak membahayakan dan diterima, itu Merdos tidak masalah. Dan buktinya sampai sekarang alhamdulillah saya baik-baik saja. Dan hal yang selanjutnya nih, mengapa alasan saya ini banyak lebih fokus ataupun lebih cenderung berbicara tentang hal yang baik, yang bagus tentang India daripada berkomentar yang buruk ya, berbicara yang buruk tentang India, karena saya sadar Indonesia bukan negara yang sempurna. Kita masih 11-12 dengan India Merdos. Berbicara kemiskinan, kita juga punya orang miskin, kita juga masih banyak yang tunawisma. Berbicara tentang makanan, oke, orang India tuh ngolah makanan Merdos ya, itu langsung depan kita, tapi orang Indonesia di balik layar. Dan kadang gitu Merdos, sebagaimana yang kita tahu, bahan-bahan berbahaya juga masuk gitu ke dalam makanan yang kita makan di jajanan-jajanan street food Indonesia. Ini kan juga berbahaya Merdos ya. Jadi ya, daripada kita fokus melihat keburukan orang lain, kita juga masih banyak sebenarnya PR-PR yang harus diselesaikan. Kemiskinan, kesenjangan, kualitas makanan yang kurang bagus, mungkin juga toilet juga masih ada dari kita yang belum memilikinya secara layak. Ini yang menjadikan saya juga berpikir dua kali kalaupun ingin mengekspos keburukan India, di mana kita pun sebagai negara berkembang gitu ya, juga harus berevaluasi. Apalagi ketika negara lain yang lebih baik, lebih maju, lebih modern mulai membuli negara kita Indonesia. Jangan sampai karena akibat perbuatan kita sendiri. Jikalau Merdos mengikuti video saya secara keseluruhan, ternyata tidak semua video saya itu membaik-baikan, membagus-baguskan gitu ya. Tapi juga ada video-video yang secara real ataupun bahkan dalam tanda kutip mengkritik tentang, bisa dikatakan, hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan sosial di India. Sebutlah saja misalnya masalah kasta, misalnya sebutlah saja nasib para janda, sebutkan juga misalnya nasib anak perempuan di India, ataupun pelemparan air keras kepada perempuan. Ini juga saya bahas di YouTube saya. Ini tidak lain sebenarnya Merdos, kalau ada hal yang kurang baik di India, jadikanlah pelajaran bagi kita Merdos sekalian. Dan dengan hal tersebut juga semoga mengingatkan juga kepada masyarakat India ya, mau itu yang berada di Indonesia ataupun negara lain, ataupun bahkan pemerintahnya, untuk bisa juga bangun dan bangkit ya, memberlakukan yang namanya kebijakan-kebijakan yang lebih positif dan menyetarakan masyarakatnya untuk bisa kehidupannya lebih baik, baik itu secara ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Baik Merdos sekalian, hal selanjutnya yang membuat saya mengapa lebih cenderung menggambarkan India secara positif ya, secara baik daripada saya mengekspos keburukannya, yaitu tidak lain saya ingin kita fokus kepada kelebihan, nilai positif, kebaikan yang ada di India. Kadang sayangnya seperti ini, ketika media di Indonesia lebih cenderung lebih banyak memviralkan demi mendapatkan followers ataupun demi uang, demi popularitas,
menggambarkan video-video yang cenderung kontroversi tentang India, kita hanya fokus kepada keburukannya saja. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Kita jumawa menganggap bangsa kita lebih baik gitu ya, menganggap India itu buruk gitu ya, dan kita tidak akan bisa untuk meningkatkan diri kita lagi. Padahal merdos sekalian, kalau kita boleh berbicara, minimal dari sains dan teknologi, entah itu teknologi nuklir, teknologi roket, ataupun membuat mobil listrik kah, motor listrik kah, ataupun membuat mobil biasa, motor biasa, India sudah punya itu. Dan negara kita pun masih perlu banyak belajar. Ilmu kedokteran kah, ilmu politik kah, merdos sekalian, jujur, masih banyak kita harus belajar dari India. Oleh karena itu, buat apa saya belajar jauh-jauh ke sini kalau saya hanya memfokuskan kepada hal-hal yang buruk? Padahal masih banyak hal-hal yang baik yang perlu kita ambil sehingga kita minimal bisa sejajar dari India dan kita bisa mengukur diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oh, kita harus lebih banyak belajar lagi nih dari India. Oke, kita harus banyak belajar, kita jangan meremehkannya. Mari kita bisa lebih baik. Nah, inilah ya yang ingin saya tekankan kepada meredos sekalian ketika saya mengambil gambar ataupun vlogging tentang India. Fokus pada kebaikan. Hal selanjutnya yang membuat saya kenapa saya lebih cenderung fokus kepada hal-hal yang positif ya ketika saya vlogging tentang India, karena saya sadar ya di India ini juga banyak saudara-saudara saya. Saya menganggap India ini adalah negara kedua saya yang tercinta setelah Indonesia. Minimal di sini ada saudara saya yang semuslim ya, seiman ya di dalam Islam, dan yang kedua yaitu saudara dalam hal kemanusiaan, merdos sekalian. Di India ini masih banyak mereka yang secara nasibnya, baik itu secara ekonomi, sosial, budaya, masih kurang beruntung daripada kita. Oleh karena itu, buat apa kita menjelek-jelekan mereka? Buat apa kita menjadikan mereka sebagai objek kita untuk ya bisa dikatakan mencari uang dengan mengambil sisi-sisi negatif mereka, memburuk-burukan mereka. Tentu sebagai saudara ya, mereka nanti akan sedih jikalau mereka tahu apa yang sebenarnya kita lakukan. Oleh karena itu, ini tidak lain untuk menjaga nama baik diri kita sendiri, bangsa kita, dan juga yang pastinya sebagai muslim adalah umat Islam yang ada di Indonesia ataupun di dunia, merdos sekalian. Oleh karena itu, usahakanlah kita selalu berbicara yang positif, yang baik ya, yang mana tidak memburuk-burukan, menghina ataupun membuli. Dan yang kesembilan, sebelum menuju ke poin akhir, yaitu mengapa saya lebih cenderung kepada hal positif di India, citra positif tentang India, kelebihan tentang India, itu tidak lain sebenarnya saya ingin mencoba membuka gambaran yang cenderung sempit ataupun pikiran yang sempit tentang India. India ini sebagai negara yang sering digambarkan sebagai negara yang, mohon maaf, jorok, kotor, terbelakang, miskin. Padahal sejatinya tidak sepenuhnya seperti itu. Sayangnya hal ini sering diekspos oleh media-media kita gitu ya. Entah itu di Instagram, di YouTube, di Facebook, merdos sekalian, sayang sekali, bahkan di WhatsApp. Itu yang sangat saya sayangkan. Oleh karena itu, melalui video ini saya ingin coba mendidik ya, baik itu diri saya sendiri dan juga merdos sekalian ataupun siapapun itu, India itu tidak sesempit ya pikiran ataupun stigma yang ada pada masyarakat kita. Mereka juga ada orang yang baik, mereka juga berprestasi secara sains dan teknologi, mereka juga menjaga kemanusiaan ya, mereka memiliki sifat kekeluargaan dan mereka itu baik gitu ya. Tidak semuanya buruk. Bahkan saya lebih banyak menemukan orang yang baik di sini daripada orang yang buruk. Oleh karena itu, inilah yang saya coba sampaikan ketika ada masih kesenjangan pemahaman antara budaya di Indonesia dengan budaya di India, yang mana biasanya ini terjadi kepada warga negara Indonesia yang melihat India masih belum secara utuh. Baik merdos sekalian, hal yang terakhir ataupun yang ke-10 yang mana menjadikan saya selalu berbicara hal yang positif tentang India daripada yang negatif adalah tidak lain patah ataupun kata mutiara yang sering kita dengar di Indonesia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini ada benarnya merdos ya. Ketika kita berada di India ya, jikalau kita misalnya berbuat buruk ya, tidak sesuai dengan norma yang ada, minimal norma kebaikan gitu ya, institusi kebaikan,
Kalau kita tidak sesuai, otomatis kita akan ditolak oleh warga-warga di sini. Sampai sekarang alhamdulillah ya, warga-warga di India menerima kehadiran saya, keluarga saya, karena tidak lain gitu ya. Kita menjaga hubungan baik, kita respect ataupun menghormati orang lain, kita tidak membuli, kita tidak semena-mena, kita tidak berbuat jahat gitu ya. Hal inilah ya, prinsip itulah ya yang saya jalankan ketika saya berada di India. Tidak hanya di India sebenarnya Merdos, ketika kita berada di negara manapun dan kita misalnya menjadi YouTuber ataupun vlogger ataupun influencer, sebaiknya kita melakukan hal-hal seperti ini. Karena tidak lain ini demi kebaikan kita, demi kebaikan bangsa kita, dan juga pastinya untuk kebaikan dunia kita. Selama itu baik, kita junjung Merdos sekalian. Dan alhamdulillah ya, masih banyak kok budaya-budaya di India ini yang nilainya positif, yang harus kita junjung daripada kita jelek-jelekan terus. Oke Merdos, jadi kurang lebih seperti itu. Semoga hal ini bisa membuka pikiran kita untuk bisa memahami mengapa saya melakukan hal ini. Jikalau ternyata ada masih gitu ya hal-hal yang kurang berkenan di pikiran Merdos terkait misalnya kebijakan pemerintah kah gitu ya, tentu Merdos ya, saya pun juga memiliki perasaan tersebut. Kalau di dalam bahasa hadis gitu ya, ketika kita melihat suatu kemungkaran, keburukan gitu ya, kalau kita tidak bisa mengubah dengan tangan, mengubah dengan mulut. Kalau kita tidak bisa mengubah dengan mulut, minimal di dalam hati kita mengingkarinya. Dan semoga iman kita dikuatkan. Baik Merdos, terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalaupun ada kekurangan. Bahwa syukur ya, terima kasih. Firman lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia, langsung dari kota New Delhi, India. Jadi sekarang sedang sunset ya. Matahari terbenam sekitar pukul 5.30. Sebentar lagi maghrib. Dan masih dingin Merdos. Tadi minimal 4 derajat Celcius dan paling tinggi sekitar 18 ataupun 20 derajat Celcius. Maka bersyukurlah di Indonesia suhunya masih enak Merdos sekalian. Oke, dadah Merdos, langsung dari kota New Delhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.